Natasha, sudah lama Yes. tidak bertemu. Gimana kabarnya? Ya, 버티고 있다. Apaan tuh artinya? 버티고 있다. I'm hanging on there. Oh, kerjaan gimana, semuanya aman nggak? Ya, semoga ketawa sarkas ini boleh menggambarkan ya kondisi saat ini. Hmm. Natasha kerja apa sih di situ? Kerja kantoran, budak korporat lah bisa Budak dibilang. korporat. Oh, berarti bisa dikatakan orang Indonesia yang kerja di Korea gitu ya? Mhm. Gimana kesan pertama kerja di Korea? Ya, kalau misalnya saat waktu awal-awal masuk kerja sih masih happy-happy aja gitu, masih excited tiap hari ke kantor. Gue kantor dapat duit gitu kan. Hmm. Bisa menghasilkan duit sendiri gitu. Itu awal-awal ya begitu sih awalnya. Terus sekarang? Terus sekarang bisa dilihat Bengkak ya? Bengkak matanya ya? bisa dilihat dark circles-nya. Maksudnya gimana sih istilahnya kerja di kantor Korea tuh seberat apa sih? Kan banyak orang bilang tuh kerja di Korea enak, uangnya banyak, dan segala macam. Emang kayak gitu ya? Ya nggak salah, duit banyak itu nggak salah kalau misalnya kita bandingkan dengan penghasilan di Indonesia, ya tentu kerja di Korea penghasilannya berkali-kali lipat gitu kan. Ya namanya juga biaya hidup juga berbeda kan di sini. Lebih mahal juga standar biaya hidupnya. Jadi pastinya gajinya lebih tinggi. Cuman ya dengan gaji yang lebih tinggi tentunya kita juga dituntut yang lebih tinggi gitu loh. Tuntut yang lebih tinggi, contohnya gimana tuh? Contoh gimana ya? Ini mendasar banget kalau misalnya teman-teman yang nonton juga tahu Korea itu punya budaya namanya pali-pali kan ya. Cepet-cepet. Jadi kita sebagai staff, sebagai karyawan ya kita dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cepat dan tepat gitu. Ya itu gambarannya sih, cepat dan tepat gitu. Jadi istilahnya gimana ya? Natasha tuh kerjanya tuh harus serba cepat di situ. Mhm. Biasanya kayak disuruh A B C D E kerjain ya sampai besok gitu. Sampai besok, berarti ada Ya, deadline-nya dong. misalnya sampai besok gitu. Kalau misalnya agak-agak banyak sampai minggu ini gitu. Kayak pokoknya ya harus terstruktur lah kerjanya, Hmm, timelinenya. I see, I see. Terus mungkin kan banyak orang bilang kan, banyak kita lihat di berita kalau terutama TKI yang kerja di Korea tuh, tenaga kerja Indonesia. Sebenarnya Natasha juga bisa dikategorikan tenaga kerja Indonesia bukan? Ya, bisa dibilang ya TKI juga sih. Cuman bedanya adalah ya aku tenaga kerja profesional lah istilahnya kan apa namanya white collar ya kalau istilahnya itu bisa dibilang seperti itu. Dan lihat di berita kan suka tuh orang-orang Korea tuh marahin orang Indonesia, Asia Tenggara lah gitu. Natasha pernah nggak sih dapet hal-hal yang kayak gitu? Sebenarnya kalau dimarahin secara langsung itu nggak pernah yang kayak sampai yang dikata-katain gitu nggak pernah. Cuman lebih ke apa ya? Lebih ke ditegur dengan kata-kata yang nancep sih tuh ya, nusuk gitu. Nusuk. Contohnya gimana? Ada contoh nggak? Contohnya jadi ada waktu itu aku sempat ngerjain satu satu kerjaan lah istilahnya gitu kan. Berhubungan dengan media gitu. Dan yang aku kerja saat itu yang bisa ngerjain itu tuh cuma aku doang. Tapi sebenarnya hal itu tuh bukan kerjaan utama aku gitu. Kan kerjaan utama aku harusnya berhubungan dengan profit. Harus menghasilkan profit buat perusahaan, sedangkan kerjaan yang berhubungan dengan media itu nggak menghasilkan profit. Gitu. Nah, terus saat itu manajer aku tuh kayak ngomongnya kayak, kamu ngapain ngelakuin hal itu? Itu dalam arti yang media ini ya, kamu ngapain ngelakuin hal itu? Ngapain ngabisin waktu kamu ngelakuin hal itu? Oh, kamu ngelakuin itu juga tidak berpengaruh besar sama penilaian kamu gitu. Jadinya kayak nanti saat kamu
dievaluasi, hal itu tidak akan mempengaruhi evaluasi kamu. Jadi mau kamu melakukan hal itu sebaik apapun, kalau kamu tetap tidak menghasilkan profit untuk perusahaan, penilaian kamu akan tetap jelek. Gitu. Berarti istilahnya tuh mereka nggak nganggep dong ya? Ya, bisa dibilang gitu. Oh, terus juga kayak gini. Natasha itu di perusahaan itu, bagi orang Korea tuh mereka tuh nganggep Natasha itu gimana sih? Karena Natasha di situ sebagai pekerja kantor di perusahaan yang Natasha bekerja. Sebenarnya kalau di tempat aku sampai level manager itu masih oke lah istilahnya. Mereka appreciate kerjaan aku, mereka appreciate posisi aku. Tapi untuk kalau udah sampai yang kayak imon eksekutif, kalau yang udah sampai level direktur, terus level CEO gitu-gitu, biasanya kayak mereka lebih mushihe gitu loh, kayak apa sih mushihe, kayak lebih gak Cuek. nganggep, Nggak ya nganggep. lebih gak nganggep gitu loh, kayak opini kita tuh nggak dianggap lah istilahnya gitu, kalau udah sama yang tinggi-tinggi. Kalau dibandingkan nih, kerja di Indonesia atau di Korea, Natasha pilih yang mana? Ya sebenarnya aku nggak bisa bilang aku akan milih yang mana gitu kan, karena kan gimana pun juga pastinya ada plus minus gitu loh. Kayak ya kalau di Korea dengan aku kerja kantoran, walaupun dengan bos kayak gini ya penghasilan aku jauh lebih besar gitu. Meskipun dengan biaya hidup yang lebih tinggi, aku akan bisa nabung lebih banyak dibanding kalau aku kerja kantoran di Indonesia gitu. Cuman di satu sisi, gimana pun juga kan Indonesia ya kampung halaman lah istilahnya ya, dekat sama keluarga. Terus juga kayak kalau kerja di Indo tuh lebih kayak santai gitu loh, orang-orang Indo kan woles, santuy gitu loh, lebih gitu sih kalau yang aku lihat. Cuman aku kan juga nggak pernah kerja di Indonesia, jadinya ya aku juga nggak bisa membandingkan secara fair gitu. Kalau boleh tanya nih, kalau salary gaji, di atas 2 nggak? Dua apa? Won. Di atas 20 nggak? Kalau dirupiahin ya? Di atas 20 ya? Di atas 30 nggak? Emehane tergantung kurs. Tergantung kurs. Oh, ya udah. Berarti dengan gaji yang segitu, kalau dibandingkan dengan biaya hidup, Natasha bisa save nggak tuh uang? Bisa, bisa. Bisa save uang untuk belanja dan makan ya? Bisa Bisa save. buat tabungan dan investasi juga. Wih, mantep tuh. Bisa buat dua-duanya. Dan untuk hal rasis nih, orang kantor Natasha tuh rasis nggak? Seperti ini balik sama kayak yang tadi aku bilang. Kalau sampai level manager itu enggak. Sampai manajer nggak, berarti yang atasan tuh rasis gitu istilahnya. Yang atasan ya bisa dibilang lumayan lah gitu. Lumayan rasis, berarti nganggap orang Indonesia tuh biasa aja gitu ya di situ. Ada berapa orang Indonesia sih yang kerja bareng sama Natasha? Di kantor aku kan kantor aku tuh kayak grup, lumayan perusahaannya lumayan gede kan ya. Jadinya di satu grup itu kalau di toto-toto orang Indonesianya mungkin ada sekitar 8 atau 9 orang deh. Wih, banyak ya. Dan juga nih, kalau untuk rekomendasi kerja nih, kan pasti inilah ya, orang banyak berpikir kan, orang Indonesia yang gaji di Indonesia kecil, tiba-tiba kerja di Korea dengan gaji yang banyak gitu kan. Natasha rekomendasi ke orang Indonesia ada untuk kerja di Korea. Ngerti kan maksudnya? Misalnya, kerja di Korea ini enak nih kayak gitu loh. Atau tidak seperti yang dipikirkan? Tidak seperti yang dilihat di drama pastinya. Tidak seindah itu gitu loh. Tapi ya balik lagi ke orangnya, apakah orang itu secara mentalnya kuat atau enggak gitu. Secara mental, maksudnya gimana secara mental? Apakah ada pressure tertentu, poin tertentu yang membuat orang tuh nggak kuat mentalnya kerja di perusahaan Korea? Ya satu kan yang tadi aku bilang dituntut untuk cepat ya. Satu.
Yang kedua itu kadang mereka nganggapnya mentang-mentang kita orang Indonesia, kita tahu semua tentang Indonesia. Padahal kan kebanyakan kan saat ini yang kerja di Korea adalah fresh graduate, which is nggak punya pengalaman di satu bidang tertentu. Sedangkan mereka mengharapkan tuh kita tahu semua gitu. Itu mungkin bisa jadi beban juga di satu sisi. Karena kan ya kita masih fresh graduate, kita tahu apa gitu tentang pasar Indonesia yang mungkin secara sebagai di mata masyarakat luas di mata umum ya kita tahu gitu pasar Indonesia tuh seperti ini. Cuman kalau secara profesional kan kita belum tahu sampai sedalam itu gitu loh. Tapi kadang mereka mengharapkan opini yang profesional dari kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kadang apa ya? Kadang tuh mereka suka gimana? Karena ya kita masih fresh graduate juga gitu kan ya. Kita tuh kadang bilang Indonesia tuh begini, Indonesia tuh A B C D gitu misalnya kan. Tapi mereka tuh suka nggak percaya kadang. Kayak enggak, tapi yang gue tahu itu E F G H gitu. Ya kan kadang kalau di saat-saat kayak gitu kan mikir kan jadi siapa sih sebenarnya orang Indonesia gitu. Oh, berarti mereka sotoy gitu ya? Iya sotoy bener. Kadang-kadang suka Oh. sotoy. Ada contoh konkret nggak sotoy yang mereka tuh gimana? Contohnya apa ya? Contohnya waktu itu ngomongin soal asuransi gitu kan. Kita tahu lah di Korea tuh asuransi itu sangat-sangat terstruktur dengan baik dan asuransi itu semua masyarakat Korea tuh punya asuransi nasional, asuransi dari negara. Beda halnya kan dengan Indonesia, BPJS tuh nggak se-develop di sini gitu, nggak se-develop asuransi nasional di sini. Sedangkan tuh mereka masih kayak nganggepnya tuh, oh ya kan di sini asuransi berjalan sangat-sangat terstruktur gitu. Di Indonesia BPJS aja, BPJS aja, BPJS aja gitu. Kayak misalnya kan, tapi kan kita ngomong kalau misalnya BPJS itu nggak semua orang pakai BPJS dan tidak serapih pelaksanaannya di sini gitu. Tapi kadang ya mereka balik lagi BPJS lagi, BPJS lagi, BPJS lagi gitu. Berarti mereka benar-benar sotoy ya? Yang orang Indonesia siapa, yang sotoy siapa gitu. Harusnya kan Natasha Ya, yang lebih kadang sotoy begitu. gitu. Dan pertama kali nih, waktu nge-play kerja di Korea, kendala apa sih yang suka Natasha rasain? Kendala. Nge-play kerja di Korea? Ataukah bahasa? Ataukah pengalaman? Yang as we know, fresh graduate kan nggak perlu pengalaman karena fresh graduate gitu. Mungkin ada kendala lain yang Natasha alamin. Sebenarnya kendala terbesar tentunya visa sih ya. Kalau misalnya namanya kerja di luar negeri tuh. Visa? Visa sih kendala terbesar. Karena visa kerja di Korea tuh dapetnya juga nggak gampang kan ya. Untuk dapat visa kerja. Dan itu melelahkan sekali sejujurnya ngurus visa keimigrasi itu. Saat udah apply, udah dapet pun kadang visanya nggak bisa gitu. Kadang kendalanya nggak bisa tuh apaan? Kendalanya nggak bisa, kadang kalau dulu aku pernah sebelum kerja di perusahaan sekarang, aku diterima ke satu perusahaan, cuman pas aku apply buat visanya katanya, oh ini kan kamu kan pekerjaannya nggak ada hubungannya sama luar negeri, kenapa harus hire foreigner gitu. Jadi ditolak visanya. Oh, berarti harus sesuai dengan apa yang kita kerjain. Major kita lah ya, jurusan harus sama dengan jurusan yang kita punya kan? Kalau dulu ada bilang sesuai dengan jurusan sebenarnya. Cuman kayaknya sekarang tidak terlalu segitunya. Lebih ke kayak, oh kenapa harus hire foreigner kalau bisa dilakuin sama orang lokal gitu. Jadi harus ada alasan yang kuat kenapa butuh sampai harus hire foreigner gitu. Kalau gitu berarti yang hire Natasha berarti ada hubungannya dengan orang Indonesia dong, dengan Indonesia. Makanya mereka hire orang Indonesia. Oh, I see. Mungkin Natasha ada sesuatu yang mau disampaikan kalau kerja di Korea tuh gini loh atau gimana loh? Ya mungkin karena karakteristik dari kerjaan aku juga yang apa ya, yang menghubungkan antara Korea dan Indonesia kan ya. Kan aku kan kayak role-nya tuh kayak Junggan Yokhar.
Chungganyoka apa sih, kayak perantara Perantara antara jembatan lah, jembatan. jembatan antara Korea dan Indonesia gitu ya. Kadang tuh ya frustasi aja gitu loh kalau misalnya di Koreanya pengennya pali-pali, pengennya cepet-cepet, sedangkan kan tahu sendiri ya orang Indonesia kan santuy gitu kan. Jadi aku juga kayak mau nge-push yang di Indonesia juga kalau di-push terus-terus nggak enak, tapi dari kantor juga ditekan terus gitu kan. Mana nih kok nggak ada respon, kok nggak ada respon gitu. Ditekan kayak gitu ya. Kayak mana ditanyain terus kan lama-lama jadi beban juga kan ya kalau ditanyain terus kayak mana nih gimana nih kok nggak ada respon kok nggak ada reply padahal kan kita udah follow up terus juga tapi dari pihak sananya nggak ada respon gitu. Kalau gitu gini dong. Misalkan nih, Natasha kan masih dikasih target kan sama perusahaan, yang dimana Natasha harus kejar target dan target itu tidak tercapai. Pernah nggak kayak gitu di kantor? Sebenarnya kalau dari kantor nggak ada target yang konkret sih sebenarnya. Jadi kayak cuman ada penilaiannya pasti ada buat evaluasi gitu kan. Cuman nggak ada penilaian yang konkret gimana. Karena sebenarnya dari pihak atasan dan mentor, dari pihak atasan dan manajer aku sendiri, itu tuh mereka tahu juga kondisi Indonesia tuh saat ini juga karena COVID kan. Jadinya mungkin untuk kayak komunikasi gitu agak kurang lancar karena orang-orang pada WFH juga. Cuman ya gimana juga kan perusahaan butuh menghasilkan ya, menghasilkan uang. Jadi ya mau nggak mau juga akunya di push untuk bisa dapat reply cepat gitu. Cuman kadang ya frustasinya adalah karena ya kita udah email berapa kali, kita udah chat gitu, tapi nggak ada balasan. Sedangkan kita juga nggak mungkin datengin langsung kan, secara akunya di sini gitu. Kalau gitu pertanyaan terakhir nih. Ini sensitif sih. Tapi kalau Natasha nggak mau jawab, ya nggak apa-apa. Kita skip nggak apa-apa itu. Untuk pribadi Natasha nih, ini kan karena kontrak kan, jadi Natasha harus kerja, betul kan? Ada kontrak kan? Selesai kontrak mau lanjut atau enggak kerja di Korea? Langkah terdepannya apa sih kalau untuk pribadi Natasha ini? Yang jelas aku mau cabut sih dari perusahaan ini. Wah, kenapa? Ya begitulah. Ada alasan tersendiri nggak? Karena baru-baru ini aku kayak sebenarnya dipindah juga enggak, tapi kayak ditarik secara sepihak gitu loh, dipindahin tempat kerjanya secara sepihak. Gitu. Kalau udah selesai kerja dari sini, langkah selanjutnya, Natasha mau ngapain nih? Ya tunggu tanggal mainnya aja, ngapain? Ya udah, berarti bisa tarik kesimpulan bahwa emang kerja di Korea tuh nggak sesuai apa yang dilihat kan ya? Emang ngelihatnya orang dapat uang gede, bisa belanja apapun, tapi apa yang kita lakuin itu kan nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Nggak sesuai yang dilihat dari drama, betul nggak? Betul. Ya udah kalau gitu Natasha, thank you ya untuk bergabung di podcast ini. Mungkin ke depan kalau Natasha melakukan satu hal yang lain kita bisa podcast lagi. Oke? Oke. Yes. Tapi sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk kedatangan Natasha di podcast ini. Terima kasih Natasha. Sama-sama.